Baik, saya akan mempresentasikan tentang biofarmasetika sediaan transdermal. Saya Florenciani Maria de Laura Bria dengan NIM 23080300029. Baik, yang pertama kita masuk pada anatomi dan fisiologi kulit, di mana kulit itu terdiri dari lapisan epidermis yang terdiri dari helaian rambut, kemudian ada dermis yang terdapat banyak kapiler dan juga ada kelenjar minyak, kemudian pada lapisan subkutan itu terdapat pembuluh darah. Kemudian jalur penetrasi yaitu ada 3 jalur. Yang pertama ada transseluler, di mana transseluler ini rute langsung menembus sel korneosit dan membutuhkan keseimbangan lipofilisitas dan hidrofilisitas molekul. Sedangkan paraseluler yang merupakan rute berliku melalui matriks lipid antar sel dan sangat bergantung pada ukuran molekul obat. Kemudian transapendageal, di mana rute pintas molekul melalui folikel rambut dan kelenjar keringat cepat, namun luas permukaannya sangat kecil atau sekitar kurang dari 0,1%. Kemudian barier stratum corneum kita bisa mencontohkan sebagai model bata dan semen, di mana stratum corneum ini merupakan barier atau penghalang utama dalam absorpsi perkutan. Nah, bata dia sebagai korneosit, di mana ini merupakan sel mati yang kaya akan protein keratin bersifat hidrofilik yang akan menahan difusi. Sedangkan semen sebagai matriks lipid intraseluler, di mana akan mengandung ceramide, kolesterol, dan asam lemak bebas. Struktur lipid ganda ini sangat membatasi dan menolak masuknya molekul hidrofilik. Kemudian kita masuk pada hukum Fick yang pertama, yaitu kinetika penetrasi perkutan. Dengan rumus J sama dengan D dikali K dikali delta C per H, di mana K ini merupakan koefisien partisi, yaitu yang akan menentukan afinitas obat untuk berpindah dari basis sediaan ke membran kulit. Kemudian ada delta C, yaitu perbedaan konsentrasi, dan H sebagai ketebalan kulit. Nah, di mana fluks difusi obat akan berbanding lurus dengan gradien konsentrasi dan kemampuan obat untuk berpartisi ke dalam kulit. Nah, sedangkan peran hidrasi yang akan membengkakkan stratum corneum akan menurunkan resistensi atau ketebalan kulit dan mempercepat absorpsi secara dramatis. Kemudian kita masuk pada faktor fisikokimia dan juga faktor biologis. Nah, untuk faktor fisikokimianya itu untuk obat, harus bobot molekulnya wajib kurang dari 500 Dalton agar dapat berdifusi. Untuk lokasinya itu di mana ketebalan stratum corneum itu bervariasi, seperti kulit belakang telinga itu jauh lebih permeabel dibandingkan telapak kaki. Kemudian faktor fisikokimia yaitu log P atau lipofilisitas, idealnya pada rentang 1 hingga 2 karena memiliki kelarutan ganda pada lipid dan juga air. Untuk faktor biologisnya atau suhu dan suplai darah, di mana peningkatan suhu kulit akan memicu vasodilatasi pembuluh darah serta mempercepat clearance sistemik. Kemudian untuk fisikokimia dosis obat harus rendah, biasanya itu kurang dari 20 mg per hari karena kapasitas absorpsi kulit yang juga terbatas. Nah, untuk usia dan kondisi kulit, di mana kulit bayi itu lebih permeabel, sedangkan kulit lansia memiliki kelembapan dan vaskularisasi yang menurun. Nah, kemudian ada proses biofarmasetika transdermal. Yang pertama itu terjadi pelepasan atau rilis, di mana obat dilepas dari matriks atau basis transdermal, kemudian partisi, di mana obat menembus antar muka sediaan dan masuk ke dalam stratum corneum, kemudian terjadi proses difusi atau molekul obat akan bergerak menembus epidermis secara lambat atau tahap penentu kecepatan, kemudian absorpsi, di mana molekul mencapai jaringan kapiler di daerah dermis, kemudian terjadinya sirkulasi atau obat akan masuk ke sirkulasi sistemik vena untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian ini merupakan evaluasi formulasi menurut sel difusi France, di mana uji in vitro standar emas untuk mengukur fluks pelepasan dan penetrasi obat itu
stimulasikan sebagai yang pertama itu ada kompartemen donor yang akan sebagai stimulasi aplikasi patch pada permukaan kulit. Kemudian ada membran pembatas, ini merupakan kulit eksisi, biasanya itu menggunakan kulit hewan ataupun manusia, atau membran buatan yang meniru stratum corneum. Kemudian ada kompartemen reseptor, ini sebagai cairan yang disesuaikan dengan kondisi fisiologis plasma, biasanya dengan pH 7,4 yang dijaga pada suhu 37 derajat Celcius untuk mengukur profil permeabilitas. Kemudian kita lihat parameter bioavailabilitas dan juga bioequivalency yang menjadi target steady state, di mana keberhasilan sediaan transdermal diukur dari kemampuannya mencapai dan mempertahankan kadar obat dalam plasma pada profil steady state atau pada keadaan tunak. Nah, untuk kelebihannya akan menghindari fluktuasi drastis ataupun puncak toksik dan lembah subterapeutik yang sering terjadi pada rute oral. Nah, untuk lag time atau waktu tunda awal yang dibutuhkan molekul obat untuk menjenuhkan lapisan stratum corneum sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Nah, kemudian ada enhancer dan pengembangan sediaan. Nah, itu ada peningkatan penetrasi kimia itu seperti pembengkakan kulit dan mengekstraksi lipid antar sel ataupun mengubah struktur protein matriks. Contoh agentnya digunakan solvent seperti etanol, propileng glikol, surfaktan dan juga asam lemak. Kemudian untuk peningkatan penetrasi fisik itu bisa digunakan microneedles, yaitu jarum berskala mikro yang menembus stratum corneum tanpa menyentuh saraf nyeri di dermis. Kemudian penggunaan lantoforesis, yaitu penggunaan arus listrik voltage rendah untuk mendorong masuknya molekul obat yang bermuatan atau terionisasi. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.